Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 dengan beranggotakan saya Muhammad Syahrul Khairil Umam, rekan saya Muhammad Zainul Arifin, dan rekan saya Muhammad Husnul Rizky Ridho Rusdwi Saputra akan mempresentasikan materi perkembangan masa kanak-kanak. Yang pertama, kami akan memaparkan definisi masa kanak-kanak atau disebut juga masa anak-anak awal. Sebelum menuju ke definisi masa kanak-kanak, perlu diketahui bahwa masa anak-anak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, yakni kira-kira usia 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria. Sejumlah ahli membagi masa anak-anak menjadi dua, yaitu masa anak-anak awal dan masa anak-anak akhir. Masa anak-anak awal berlangsung dari umur 2 tahun sampai 6 tahun dan masa anak-anak akhir dari usia 6 tahun sampai saat anak-anak matang secara seksual. Nah, dalam pembahasan ini hanya akan dibahas perkembangan masa anak-anak awal atau disebut juga masa kanak-kanak. Menurut KBBI, kanak-kanak merupakan periode perkembangan anak prasekolah atau dalam kurun usia 2 tahun sampai 6 tahun. Perkembangan yang akan kami jelaskan pertama adalah perkembangan fisik. Mengenai tinggi dan berat masa anak-anak awal. Selama masa anak-anak awal, tinggi rata-rata anak bertumbuh 2,5 inci dan berat bertambah antara 2,5 hingga 3,5 kg setiap tahunnya. Pada usia 3 tahun, tinggi anak sekitar 38 inci dan beratnya sekitar 16,5 kg. Pada usia 5 tahun, tinggi anak mencapai 43,6 inci dan beratnya 21,5 kg. Ketika anak usia prasekolah bertumbuh makin besar, persentase pertumbuhan dalam tinggi dan berat berkurang setiap tahun selama masa ini. Baik laki-laki maupun perempuan terlihat makin langsing, sementara batang tubuh mereka makin panjang. Selanjutnya tentang perkembangan otak. Di antara perkembangan fisik yang sangat penting selama masa anak-anak awal ialah perkembangan otak dan sistem saraf yang berkelanjutan. Meskipun terus bertambah pada masa awal anak-anak, namun pertumbuhannya tidak sepesat masa bayi. Pada masa bayi mencapai usia 2 tahun, ukuran otaknya rata-rata 75% dari otak orang dewasa. Dan pada usia 5 tahun, ukuran otaknya telah mencapai sekitar 90% otak orang dewasa. Pertumbuhan otak masa anak-anak awal disebabkan oleh pertumbuhan jumlah ukuran urat saraf. Beberapa pertambahan ukuran otak juga disebabkan oleh pertambahan myelination, yaitu suatu proses di mana sel-sel urat saraf ditutup dan disikat dengan suatu lapisan sel-sel lemak. Proses ini berdampak terhadap peningkatan kecepatan informasi yang berjalan melalui sistem urat saraf. Beberapa ahli psikologi perkembangan percaya bahwa myelination adalah penting dalam pematangan sejumlah kemampuan anak. Selanjutnya, perkembangan motorik. Pada usia 2,5 sampai 3,5 tahun, perkembangan motorik kasar anak-anak yakni dapat berjalan dengan baik, berlari lurus ke depan, dan melompat. Adapun perkembangan motorik halusnya yaitu meniru sebuah lingkaran, tulisan cakar ayam, dan dapat makan menggunakan sendok, serta menyusun beberapa kotak. Pada usia 3,5 sampai 4,5 tahun, perkembangan motorik kasar yakni berjalan dengan 80% langkah orang dewasa, berlari sepertiga kecepatan orang dewasa, melempar dan menangkap bola besar, tetapi dengan lengan yang masih kaku. Perkembangan motorik halusnya yakni anak-anak bisa mengancingkan baju, meniru bentuk sederhana, dan membuat gambar sederhana.
Pada usia 4,5 sampai 5,5 tahun, perkembangan motorik kasarnya antara lain menyeimbangkan badan di atas satu kaki, berlari jauh tanpa jatuh, dapat berenang dalam air yang dangkal. Sementara perkembangan motorik halusnya berupa bisa menggunting, menggambar orang, meniru angka dan huruf sederhana, dan membuat susunan yang kompleks dengan kotak-kotak. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Kognitif dapat diartikan sebagai kecerdasan, berpikir, dan mengamati, yakni tingkah laku yang mengakibatkan seseorang memperoleh pengetahuan atau apa yang diperlukan untuk menggunakan pengetahuannya. Kognitif merupakan proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir, menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Selain itu, ketika kognitif anak berkembang, permainan mereka pula juga akan berkembang dari permainan sederhana menuju permainan-permainan yang lebih maju dengan aturan-aturan yang lebih kompleks. Menurut Piaget, bermain tidak hanya bersenang-senang, bermain merupakan bagian yang penting dari perkembangan otak. Pada masa kanak-kanak umumnya, perkembangan pikirannya meliputi belajar tentang orang, belajar tentang sesuatu, dan belajar tentang kemampuan baru. Dunia kognitif dari anak prasekolah memiliki sifat kreatif, bebas, dan penuh fantasi. Imajinasi anak-anak prasekolah bekerja sepanjang waktu, dan kemampuan mental mereka dalam memahami dunia meningkat. Seiring dengan meningkatnya kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan, karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik yang tersedai dengan meningkatnya kemampuan untuk bertanya dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti orang lain, maka dunia kognitif anak berkembang secara pesat, makin kreatif, bebas, dan imajinatif. Imajinasi anak-anak prasekolah terus bekerja, dan daya serap mentalnya tentang dunia makin meningkat. Peningkatan pengertian anak tentang orang, benda, dan situasi baru diasosiasikan dengan arti-arti yang telah dipelajari selama masa bayi. Menurut teori kognitif Piaget, perkembangan kognitif pada masa awal anak-anak dinamakan tahap praoperasional yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai merepresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil dan penalaran mental muncul. Pada saat yang bersamaan, dunia kognitif anak kecil didominasi oleh egosentrisme dan keyakinan magis. Tetapi sebagai pra dalam istilah praoperasional menunjukkan bahwa pada tahap ini, teori Piaget difokuskan pada keterbatasan pemikiran anak. Istilah operasional menunjukkan pada aktivitas mental yang memungkinkan anak untuk memikirkan peristiwa-peristiwa atau pengalaman yang dialaminya. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Di samping perkembangan fisik dan kognitif sebagaimana telah dibicarakan di atas, masa awal anak-anak juga ditandai dengan perkembangan psikososial yang cukup pesat. Beberapa aspek penting perkembangan psikososial yang terjadi pada masa awal anak-anak diantaranya permainan, hubungan dengan orang lain, dan perkembangan moral. Psikososial adalah hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial, di mana masing-masing saling berinteraksi dan mempengaruhi secara berkelanjutan. Perkembangan psikososial pada masa kanak-kanak dibagi dalam beberapa fase. Menurut teori psikoanalisis Freud, bahwa perkembangan psikososial manusia dibagi 8 fase, dan beberapa di antara dalam fase perkembangan psikososial masa kanak-kanak, yaitu 1. Fase pembentukan kepercayaan versus tidak percaya, 2. Fase otonomi versus malu-malu dan ragu-ragu, dan ketiga, fase inisiatif dan merasa bersalah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa kanak-kanak. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, anak-anak manusia bisa berkembang dan mengalami banyak perubahan dalam kehidupannya, baik secara fisik maupun psikis. Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan, yaitu
Yang pertama yaitu faktor hereditas yang bersifat alamiah atau nature dan merupakan sesuatu yang diwariskan dari orang tuanya. 2. Faktor lingkungan sebagai kondisi atau pengalaman interaksional yang memungkinkan berlangsungnya proses perkembangan anak. Yang ketiga yaitu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal antara Anda dan anak sangat penting karena mereka akan mempelajari banyak hal melalui hal ini. Kontak mata, senyuman, dan peniruan lainnya yang akan membuat gambaran cara berkomunikasi mereka lebih lanjut. Proses perkembangan anak akan menjadi semakin kompleks sampai dia mencapai kemampuan untuk dapat berpikir secara simbolis, membangun jembatan ide, menghubungkan perasaan, dan mengembangkan pemahaman tentang bagaimana dunia ini bekerja. Bahaya pada masa kanak-kanak. Bahaya pada masa kanak-kanak terhambatnya pertumbuhan fisik dan mental dapat merusak penyesuaian pribadi serta penyesuaian sosial anak. Yang pertama yaitu ada bahaya fisik. Bahaya fisik meliputi 1. Kematian yang sering disebabkan karena kecelakaan daripada penyakit. Yang kedua, penyakit secara psikologis mampu merusak karena tertinggal dalam mempelajari keterampilan. Anak disalahkan karena menimbulkan kerepotan dan menambah pengeluaran. Yang ketiga, kecelakaan. Meskipun tidak meninggalkan cacat fisik, kecelakaan membuat anak merasa takut yang menghantui penyesuaian hidupnya. Yang keempat, kegemukan. Hal ini dikarenakan kegemukan membahayakan kesehatan dan penampilan. Yang kelima yaitu tangan kidal. Orang yang kidal akan kelihatan berbeda dan itu ditafsirkan sebagai rasa rendah diri. Yang kedua yaitu ada bahaya psikologis. Bahaya psikologis yang pertama yaitu bahaya dalam berbicara. Ada 3 bahaya berbicara yang umum terdapat pada masa kanak-kanak. Yang pertama, kosakata yang kurang dan menghambat komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, kesalahan dalam berbicara seperti salah ucap, kesalahan tata bahasa, cacat dalam bicara seperti gagap atau pelat. Yang ketiga, anak yang mempunyai kesulitan berbicara dalam bahasa yang digunakan di lingkungan sekolah akan terhalang dalam usaha untuk berkomunikasi dan mudah merasa bahwa ia berbeda. Yang kedua yaitu bahaya emosi. Anak akan dianggap tidak matang baik oleh teman-teman sebaya maupun orang-orang dewasa kalau ia masih menunjukkan pola-pola ekspresi emosi yang kurang menyenangkan seperti amarah yang meledak-ledak. Yang ketiga, bahaya sosial. Bahaya sosial terdapat 4 jenis yang penyesuaiannya dipengaruhi oleh bahaya sosial. Yang pertama, anak yang ditolak atau diabaikan oleh kelompok temannya. Yang kedua, anak yang terkucil yang tidak memiliki persamaan dengan kelompok temannya. Yang ketiga, anak yang mobilitas sosial dan grafisnya tinggi mengalami kesulitan untuk diterima dalam kelompok yang sudah terbentuk. Keempat, anak yang berasal dari kelompok ras atau kelompok agama yang berbeda. Yang keempat, bahaya bermain. Anak yang kurang memiliki dukungan sosial atau teman akan terasa kekurangan kesempatan untuk mempelajari permainan dan dia akan terbiasa bermain sendiri. Yang kelima, bahaya hubungan keluarga. Bertentangan dengan anggota-anggota keluarga mengakibatkan 2 hal, yaitu melemahkan ikatan keluarga dan menimbulkan kebiasaan pola penyesuaian yang buruk serta masalah-masalah yang dibawa keluar rumah. Yang keenam, bahaya dalam perkembangan kepribadian.
Perkembangan konsep diri yang kurang baik dapat disebabkan perlakuan keluarga dan temannya, sebab adanya harapan yang tidak realistis sehingga anak merasa gagal karena tidak dapat mencapai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.